Halo, ketemu lagi dengan Mr. Ben Ben nih. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi statistika. Jadi ini adalah sudah video yang keempat. Jadi judulnya adalah data tunggal ukuran pemusatan. Jadi sebenarnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal ya. Oke, jadi ukuran pemusatan data tunggal ini sebenarnya terdiri apa saja? Oke, jadi ukuran pemusatan itu terdiri dari ada mean. Ya, mean itu sebenarnya adalah rata gitu ya, rata-rata. Tapi sebenarnya kadang orang sebutnya itu adalah rataan hitung ya. Jadi sebenarnya mean itu banyak jenisnya, salah satunya adalah rataan hitung atau arithmetic mean gitu ya. Tapi kadang kita sebut cuma mean atau rataan hitung aja gitu ya. Lalu kemudian ada modus. Oke. Dan satu lagi adalah median. Jadi ketiga ini merupakan ukuran pemusatan data. Nanti kita akan belajar tentang data berkelompok. Jadi ini hanya khusus untuk yang data tunggal. Nah sekarang berarti karena ada tiga, maka kita ulas satu persatu ya. Oke, jadi kita mulai dari apa? Mean gitu ya. Mean. Oke, mean itu rata-rata gitu ya. Rataan hitung. Nah sekarang kita akan lihat contoh. Jadi sebenarnya kalau hitung rata-rata saya pikir semua sudah bisa ya. Ini materi SD juga ada gitu ya. Oke, kita mungkin tuliskan rumusnya dulu. Jadi rataan hitung itu lambangnya X bar. Itu rumusnya adalah X1 atau datum pertama kita tambah dengan datum kedua, datum ketiga, dan seterusnya sampai datum terakhir. Oke, datum ke N. Lalu kemudian hasilnya itu kita bagi dengan N gitu ya. Jadi hasilnya kita bagi, oke, kita bagi dengan N gitu ya. Yaitu banyaknya datum gitu. Nah, contohnya bagaimana? Oke, contohnya. Nah, ini sudah saya tuliskan contohnya ya. Jadi ditanya adalah rataan hitung. Maka kita bisa jawab gitu ya. Jawab, oke. Jadi berarti rataan hitung X bar itu adalah datum pertama ditambah datum kedua dan seterusnya. Ini semua ditambah nih. Oke, ditambah. Kemudian dibagi dengan ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi 10. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih? Ya, tinggal dijumlahkan bagi 10 ya. Itu kalau dijumlahkan, maka hasilnya dapatnya adalah 78. Oke. Jadi 6 tambah 7 kan 13. 13 tambah 9, 22. 22, 32, 39, 47, 55, 64, 70, 78. Betul ya? Per 10 ya. Oke. Maka dibagi 10 hasilnya adalah 7,8. Oke, jadi jawabannya adalah 7,8. Tapi sebenarnya bukan ini yang hendak saya jelaskan. Jadi kita akan melihat apakah bagaimana dengan metode lain begitu ya, selain metode begini ya. Mungkin yang bisa memudahkan kita gitu. Oke, jadi kita mempunyai satu metode yang disebut dengan metode rataan sementara ya. Jadi metode rataan sementara. Nah, ini rataan sementara maksudnya gimana? Oke. Jadi rumusnya adalah rata-rata atau mean itu adalah rataan sementara kita tambahkan dengan hasil dari masing-masing datum itu kita kurangin dengan rataan sementara. Jadi XI kita kurangin dengan X bar S itu ya. Nah, ini kita jumlahkan gitu ya. Oke, kita jumlahkan. Oke, kasih sigma. Nanti hasilnya kita bagi dengan N.
Nah, mungkin kalau seperti ini agak susah kita mengerti, mungkin lewat contoh akan lebih mudah. Oke, jadi contohnya sama dengan nomor satu, cuman kita carinya menggunakan cara yang berbeda ya. Oke, langkah pertama untuk menggunakan metode rataan sementara itu adalah kita memilih terlebih dahulu rataan sementaranya. Oke, misalnya kita pilih rataan sementara ini mau berapa nih? Oke, terserah mau berapa ya. Tapi biasanya pilihnya yang agak mendekati dengan jawaban. Tapi kan kita belum tahu jawabannya berapa ya. Tapi kita bisa merasakan kira-kira ini jawabannya berapa gitu ya. Oke, misalnya kita memilih rataan sementaranya misalnya 7 gitu ya. Maka datum kita ini 6, 7, 9, 10, 7, 8, 8, 9, 6, 8 ini, oke, kita semua kurangin sama 7 nih. Kurangin sama 7, oke. Kita kurangin sama 7. Semua dikurangin 7. Oke. Nah, oke, ini semua kita kurangi sama 7. Oke, jadi kurang gitu ya. Kurang. Maka ini kalau dikurang hasilnya negatif 1, ini hasilnya 0, hasilnya 2, 3, 0, 1, 1, 2, negatif 1, berapa? 1, oke. Nah, lalu kemudian ini semua kita jumlahkan, lalu bagi dengan 10. Oke, masuk rumus ya. Jadi X bar itu adalah X bar S nya berapa? 7, oke. Ditambah dengan ini semua kita jumlahkan nih. Negatif 1 tambah 0, tambah 2, tambah 3, tambah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah negatif 1, tambah 1, hasilnya dibagi 10. Oke, coba kita berhitung ya. Coba kita berhitung. Negatif 1 tambah 2, 1, 4, 5, 6, 8, 7, 8. Oke. Berarti maka kita peroleh apa? 8 per 10. 8 bagi 10 berapa? 0,8. Maka kita peroleh jawabannya adalah 7,8. Nah, bagaimana? Apakah lebih simpel? Kalian boleh coba bagaimana kalau kalian memilih sebenarnya X bar S-nya itu adalah 6. Apakah jawabannya tetap 7,8? Atau X bar S-nya kalian pilih misalnya 8? Apakah hasil akhirnya tetap 7,8? Oke, jadi hasil akhirnya pasti sama ya. Jadi terserah kita pilih X bar S-nya berapa. Cuma nanti angka di sini, bilangan di sini itu akan memudahkan kita berhitung atau menyulitkan. Nah, intinya sih begitu saja. Oke, sekarang ini adalah data tunggal yang disajikan dalam bentuk barisan gitu ya. Bagaimana kalau data tunggalnya itu disajikan dalam bentuk tabel berfrekuensi begitu. Tabel distribusi frekuensi begitu. Oke, kita akan lihat contohnya. Nah, sekarang ini adalah contoh dari mencari mean data tunggal, tetapi data tunggalnya itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi gitu ya. Oke, kita masih ingat nih, apa maksudnya frekuensi ini? Ini frekuensinya 4, ini maksudnya adalah nilai 6 ini keluar 4 kali. Jadi, saya kasih gambaran saja. Jadi, 6-nya keluar 4 kali, jadi 6-nya itu ada 4 begini. Lalu 7, terus frekuensi 9, jadi yang nilai 7, ini ada 9 biji ya. Ini 9 biji nih, ini total ada 9 biji. Oke, 9 buah, gitu ya. Ini ada 4 buah. Nah, lalu kemudian nanti 8-nya itu ada 6 buah ya. 8, 8, dan seterusnya. Itu ada 6 buah. Kalau kita jumlahin semua, itu kan berarti kan kita tulisnya bagaimana? 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 6, 4 biji ya. Lalu 7 ditambah 7 sebanyak 9 buah ya kan? Lalu kemudian 8 ditambah 8 dan seterusnya sebanyak 6 buah kan? Nah, jadi kalau waktu kita jumlahin yang ini, kan 6-nya ada 4 buah. Jadi kita bisa tulis menjadi 6 dikali 4 gitu ya. Sedangkan yang ini 7 ini kan ada berapa buahnya? Ada 9 buah. Jadi kita bisa tulis jadi 7 kali 9 ya. Dari ini juga ya. Ini 8 ada 6 buah. Kita tulis jadi 8 kali 6 dan seterusnya. Jadi dengan kata lain kalau kita perhatikan, ini kan sebenarnya adalah XI gitu ya. X1 ya. Data pertama ya, datum pertama. Lalu ini adalah frekuensi F yang pertama gitu ya. Nah, terus dikalikan
terus ditambah dengan ini adalah apa nih? Datum kedua dikali dengan frekuensi yang kedua itu ya, F2 itu ya. Nah, ini adalah datum ketiga, X3 dikalikan dengan datum frekuensi yang ketiga, F3 dan seterusnya ya. Berarti dengan kata lain ini nanti kita jumlahin semua ya. Oke. Jadi X sekian dikali dengan X sekian, F sekian gitu ya. Nah, maka sekarang berarti rumusnya apa nih untuk band itu ya, berfrekuensi ya. Jadi rata-ratanya itu adalah XI kita kalikan sama FI, oke. XI kita kalikan sama FI, oke. Lalu hasilnya ini nanti dijumlah gitu ya, dijumlah. Terus setelah dijumlah kita bagi sama N. Tapi N itu apa? N itu adalah frekuensi ini semua dijumlahkan kan? Berarti dibagi dengan jumlah dari frekuensi gitu ya. Nah, oke, jadi ini adalah rumus kalau dia ada frekuensinya begitu. Oke, berarti dengan kata lain kita bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Oke ya. Jadi pertama kita mungkin tulis kembali tabelnya. Ini XI, ini FI, oke. Ini tabelnya ini 64, lalu 79, terus 8 sama 6, 9 sama 8, kemudian 10 sama 3, oke. Nah, lalu kemudian di bawah ini kita bikin lagi satu kolom, yaitu XI dikalikan sama FI. Maksudnya adalah baris yang XI dikalikan sama FI-nya. Jadi ini 6 kali 4 gitu ya, 24. Oke. Ini kali ini berapa nih? 63. Ini kali ini 48. Ini 72. Ini 30. Nah. Oke. Berarti dengan kata lain ini jumlahnya berapa nih? Jumlahnya gitu kan. Nah, ini kalau dijumlahkan dapatnya 13, 19, 27, 30. Kalau ini kita jumlahkan 24 tambah ini 87 tambah ini 135 jadi 207 237. Nah, begitu. Oke. Maka berarti rata-ratanya apa nih? Rata-ratanya adalah jumlah dari yang XI, FI kita bagi sama jumlah FI. Oke. Yang jumlah XI, FI kan berarti baris ini ya, 237 ya. Yang jumlah dari FI ini kan ya berarti 30 ini ya. Nah, ini kalau kita bagi dapat hasilnya adalah 7,9. Oke, berarti kita telah berhasil menentukan hasilnya 7,9. Nah, sekarang apakah ini ada cara rataan sementara? Ada dong, ya kan? Oke, kita akan coba melihat ini menggunakan rataan sementara. Oke. Nah, sekarang kalau ini dikerjakan menggunakan rataan sementara, caranya gimana? Oke, berarti langkah pertama kita harus memilih rataan sementaranya. Oke, kalau saya pilih agak tengah ya, nilai dari XI, yaitu 8. Oke, jadi kita pilih, misalnya kita pilih rataan sementaranya itu adalah 8, oke. Rataan S ya, ini S loh ya, jangan 5 ya. Oke, 8, maka kita bikin lagi tabelnya, oke. Di sini 6, 7, 8, 9, 10, oke. Maka di sini adalah XI kita kurangi sama X per S itu. Oke, X per S-nya 8. Jadi 6 kurang 8. Oh, atau mungkin kita tulis itunya dulu deh. Oke, jadi kita tulis X bar S dulu ya. X bar S-nya ini semua adalah 8 ya, 8. Oke, 8. Nah, lalu kita kurangin gitu ya. Kita kurangin. Maka ini akan menjadi XI dikurangin X bar S ya. Oke. Nah, dikurangin nih semua nih. Jadi 6 kurang 8 kan dapat negatif 2 ya. Ini kurang ini dapat negatif 1. Ini kurang ini dapat 0.
Ini 1, ini 2. Baru kita tulis frekuensinya, gitu ya, FI-nya. FI-nya tadi berapa? Nyontek ya. 49683. Oke. Nah, lalu kemudian baru kita bikin hasil pengurangannya itu kita kalikan sama FI, gitu ya. Maka ini kali ini dapat negatif 8, negatif 9, 0, 8, 6. Oke. Nah, maka kita langsung menggunakan rumusnya, yaitu X bar itu adalah X bar S. Kita tambahkan dengan jumlahan dari, harusnya kan jumlahan dari XI dikurangi dengan X bar S ya. Nah, tetapi karena ini kan berfrekuensi, maka ini dikali frekuensi gitu ya, dibagi dengan jumlah frekuensi gitu ya. Nah, sekarang X bar S nya berapa? X bar S nya 8. Nah, sekarang jumlah dari yang kali frekuensi ini berapa? Ini kita jumlahkan hasilnya ya. Oke, jadi ini sama ini coret. Oke, ini sama ini coret. Karena dijumlahkan hasilnya 0. Lalu tinggal negatif 9 tambah 6 nih, jadi negatif 3 gitu ya. Oke, lalu kemudian frekuensinya kita jumlahkan semua. Berapa nih? Ini 13, 19, 20, 30 ya. 30. Oke, maka berarti ini sama dengan negatif 3 dibagi 30. Oke, negatif 3 bagi 30 kan sama aja dengan negatif 1/10 ya. Oke, alias negatif 0,1. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya berapa nih? 7,9. Oke, sama dengan jawaban semuanya? Sama ya? Oke, kehebatan ini apa? Kehebatan dari cara ini adalah bilangan yang dilibatkan jadi mengecil. Kalau ini kan ada 24, 63, dan seterusnya. Lumayan besar. Nah, sekarang yang ini angkanya agak kecil. Gitu ya. Jadi intinya masing-masing datum itu kita kurangin sama rataan sementara. Kan dapatnya adalah hasil pengurangannya kan. Karena ada frekuensi maka kita kali frekuensi. Soalnya ini kan 6 ini kan sebenarnya bukan cuma 1 biji. 6 ini kan ada sebanyak 4 biji ya. Maka hasil pengurangannya itu juga adalah sebenarnya pengurangan dari 4 biji itu ya. Maka harus dikali dengan 4. Dan ini juga sama nih. 7 ini kan tidak cuma sebiji, ada 9 biji. Jadi hasil selisihnya negatif 1 ini sebenarnya ada 9 biji negatif satunya. Nah, dan seterusnya ya, gitu, sesuai dengan frekuensinya. Maka kita kalikan dengan frekuensi, setelah itu tinggal dijumlahin bagi sama frekuensi ya, jumlah frekuensi ukuran data. Oke, jangan lupa nanti ditambahkan dengan rataan sementara. Oke, jadi ini cara rataan sementara ini sudah selesai. Jadi kita lanjut dengan ukuran pemusatan berikutnya ya. Oke, modus data tunggal. Jadi saya pikir ini sudah dipelajari juga ya suatu SD gitu ya. Jadi modus itu apa? Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul gitu ya. Jadi datum yang paling sering muncul. Oke, jadi ini hanya semacam review saja. Oke, jadi contohnya bagaimana? Oke, misalnya begini, nomor 1 ya, misalnya ini. Oh, ini semua sama judul apa perintahnya, tentukan modus gitu ya. Oke, misalnya nomor 1 ini misalnya nih 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, 7, 8, oke. Jadi jelas ini modusnya ada apa nih? Jadi jelas modusnya adalah 4. Kenapa? Karena bilangan 4 itu keluarnya 2 kali, yang lainnya 1 kali doang. Oke. Nah, kalau misalnya seperti begini, misalnya oke, sekarang modusnya apa? Kalau kita perhatikan bahwa 7 ini keluar 2 kali, 8 keluar 2 kali. Maka modusnya ada 2. Jadi modusnya adalah 7. Oke, modusnya juga 8. Yang seperti ini itu disebut bimodal.
yaitu mempunyai 2 modus, gitu ya. Oke, contoh nomor 3 misalnya begini nih. Nah, kalau kita perhatikan modusnya mana nih? Modusnya apa? 4, 3, 5. Oke. Jadi modusnya itu ada 3 nih. Jadi modusnya bisa 4, bisa pula 3 dan 5 ya. Jadi ini semua adalah modusnya. Maka karena lebih dari 2, maka ini disebut multimodal. Nah, gitu ya. Oke. Tapi bagaimana dengan yang begini nih? Apa? Misalnya 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 5, 5. Oke. Kalau kita perhatikan, semua ini muncul 2 kali. Muncul 2 kali gitu ya. Semua muncul 2 kali, sama kesempatannya. Jadi modusnya adalah, ayo, semua bukan ya. Jadi modus adalah tak ada. Jadi tak ada modus gitu ya. Karena semua ini sama, tidak ada muncul lebih banyak. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya modusnya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi bagaimana gitu ya. Wah, itu lebih mudah lagi. Contoh ya. Misalnya nilai gitu ya. Terus ini frekuensi. Nilai 6, 7, 8, 9. Oke. Di sini ada 4 orang. Ini ada 10 orang, ini 7 orang, ini 3 orang, gitu ya. Nah, maka yang ini itu berarti modusnya berapa? Oke, modus itu kan yang paling sering muncul ya. Di sini 6 muncul 4 kali, 7 muncul 10 kali, 8 muncul 7 kali, 9 muncul 3 kali. Berarti yang paling sering muncul itu 7, karena dia muncul 10 kali. Maka modusnya adalah 7. Nah, gitu ya. Oke, saya pikir modus ini sangat mudah. Kita lanjut aja ke median gitu ya. Oke. Oke, apa itu median? Median itu adalah data yang terletak di tengah gitu ya. Oke, data tengah. Oke, jadi maksudnya bagaimana? Oke. Jadi contoh saja. Jadi misalnya 1, 3, 7, 8, 10, 13, 18. Oke, misalnya begini ya. Oke. Maka kita tahu bahwa yang tengah itu adalah ini ya, 8 ya. Maka dikatakan bahwa Q2-nya itu adalah 8. Jadi median itu lambangnya adalah Q2 ya. Oke. Nah, bagaimana kalau contoh begini? Oke, misalnya begini. 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini ya. Oke, maka yang tengah yang mana? Maka kita tahu bahwa yang tengah itu mesti adalah yang ini dong. Nah, ini ya. Oke, di sini adalah Q2-nya. Maka berarti berapa nih nilainya? Maka Q2 itu adalah di pertengahan 6 dan 7. Jadi 6 ditambah 7 dibagi 2 dong. Maka diperoleh 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dia agak panjang gitu ya? Gimana cara kita bisa menentukan tengah dengan cepat gitu ya? Oke, jadi kalau kita perhatikan ini kan adalah N-nya berapa nih? Oke, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya 7. Oke. Dan sekarang bahwa 8 ini kita tahu bahwa 8 ini kan sebenarnya adalah datum ke-4 gitu ya. Oke, jadi ini sama dengan X4 gitu ya. Oke. Jadi 8 ini sebenarnya adalah datum ke-4. Nah, sekarang apa hubungan antara 4 dan 7? Oke ya. Jadi sebenarnya karena datanya ada 7, jadi sebenarnya kita rencananya mengapa? Jadi Q2 ini adalah di tengah data ke 1 sampai dengan data ke ke 7 ya. Oke.
Kalau di tengah-tengah antara 1 dan 7, maka berarti Q2 itu mesti adalah data ke 1 ditambah 7 dibagi 2 dong. Nah, alias adalah data keempat gitu ya. Nah, maka itu sebabnya mengapa Q2-nya itu adalah X4. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Harus urut dah. Datanya harus urut ya, ingat. Maka ini X4 8A gitu ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Oke, kita tahu bahwa ini N-nya itu adalah berapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya 8. Oke. Maksudnya ini 8 bagaimana? Jadi Q2 itu adalah di tengah-tengah data ke 1 sampai dengan data ke 8 gitu ya. Kalau di tengah berarti artinya Q2-nya itu adalah data ke apa nih? 1 ditambah 8 dibagi 2 dong. Dapatnya data ke 4,5 ya. Tapi nggak mungkin data ke 4,5 ya. Jadi data ke 4,5 maksudnya gimana? Oke, data ke 4,5 maksudnya adalah data ke 4 ditambah data ke 5 dibagi 2. Nah gitu ya, itulah sebabnya mengapa data ke 4 yaitu 6 ditambah dengan data ke 5 yaitu 7 dibagi 2 gitu ya. Nah jadi ini yang kayak gini disebut posisi gitu ya. Jadi kita akan jadi mudah. Oke, coba kita contoh berikutnya ya. Oke, contoh berikutnya. Misalnya begini, ini saya bikin agak banyak. 1, 2. Oke, 2, 3, 5, 7, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 23, 25. Oke. Kalau kita hitung ini ada berapa biji? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi N-nya itu adalah 14. Maka kita tahu bahwa Q2 itu adalah datum ke berapa? Oke, datum ke 14. 1 ditambah 14 bagi 2. Oke, dapatnya adalah datum ke 7,5. Oke, 7,5 artinya datum ke 7 ditambah datum ke 8 dibagi 2. Datum ke 7-nya berapa? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Ini datum ke 7 ya, nilainya 8. Ini datum ke 8, nilai 10. Maka kita peroleh adalah 8 ditambah 10 dibagi 2. Dapatnya adalah 9. Oke. Ya, jadi seperti itu. Kalau disajikan dalam bentuk tabel gimana? Oke, contoh ya. Misalnya begini. Jadi misalnya 2, 3, 4, 5. Oke. Ini nilai. Oke, lalu kemudian frekuensinya misalnya di sini adalah 5, ini 12, ini 8, terus ini adalah 7 gitu ya. Oke. Maka sekarang jumlah frekuensinya berapa sih sebenarnya? Oke, kalau kita jumlahkan frekuensinya ini berapa nih? Maka 17 tambah 8 itu adalah 25 tambah 7 32. Oke. Artinya N-nya ini 32. Maka posisinya itu adalah Q2-nya itu adalah datum ke 1 ditambah 32 bagi 2. Oke, dapatnya adalah datum ke 33 bagi 2. Nah, 33 bagi 2 ini berapa? 16 setengah ya. Oke. 16 setengah ya. Artinya apa nih? Artinya adalah datum ke 16 ditambah datum ke 17 bagi 2. Nah, sekarang datum ke 16 ada berapa? Nilainya berapa? Oke, ini 5 tambah
12 ini 17. Artinya datum ke-16-nya juga 3. Oke, jadi 3 tambah 3 bagi 2. Oke, dapatnya adalah 3 ya. Nah, gitu. Jadi mediannya adalah 3 gitu ya. Nah, oke, jadi saya pikir materi kita cukup untuk sampai di sini ya. Ini adalah ukuran pemusatan untuk data tunggal. Oke, nanti kita akan lanjut ke ukuran letak itu ya, ukuran letak, baru kemudian ukuran penyebaran gitu. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya ya. Semoga ini bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.